ada 4 nama pemuda. Del Pedro Marhain, Syahdan Hussein, Muzafir Salim, dan juga Horik Anhar. Mereka saat ini sedang menjalani persidangan dengan tuduhan penghasutan di muka umum. 4 anak muda ini dituduh melakukan penghasutan lewat media sosial, lewat sejumlah postingan lah. Penghasutan ini berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi di akhir bulan Agustus 2025 lalu, sekitar tanggal 25 sampai dengan 30 Agustus, di mana di tengah-tengahnya ada mensrea juga. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama. Pada saat itu seperti yang lo tahu, ramai sekali, terutama ketika Brimob melindas dan membunuh Afan Kurniawan. Waktu itu ramai sekali, dan pada periode tersebut Del Pedro, Syahdan, Muzafir, dan Horik dianggap melakukan penghasutan di muka umum. Mereka dijemput secara paksa, bahkan Polda Metro Jaya sendiri mengakui bahwa Del Pedro ditangkap tanpa surat panggilan. Harusnya pakai surat panggilan dulu, tapi Del Pedro ditangkap tanpa surat panggilan. Diskresi katanya, untuk yang nggak tahu diskresi itu, diskresi intinya adalah ada kebijakan yang mengizinkan untuk tidak mengindahkan aturan. Diskresi namanya. Karena katanya supaya tidak ada penghilangan barang bukti gitu. Jadi takut barang bukti hilang, akhirnya ditangkap paksa tanpa surat panggilan. Mungkin mereka takutnya kalau pakai surat panggilan ada bukti-bukti yang dihapus dulu dan segala macamnya, sehingga menghilangkan barang bukti yang dimaksud, entah itu nutup akun atau apapun lah itu. Akhirnya Del Pedro, Syahdan, Muzafir, Horik ditangkap, lewati begitu banyak proses. Singkat cerita, tanggal 27 Februari Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan 2 tahun penjara untuk 4 orang tersebut gara-gara postingan. Ada 19 konten dari mereka berempat yang dianggap menghasut. Dan 19 konten tersebut memuat 3 tagar. Hashtag Indonesia Gelap, hashtag Indonesia Sold Out, hashtag Reformasi Polri. Indonesia Sold Out agak lucu sih, harus gue akuin. Nah, sebenarnya pada saat itu yang posting dengan hashtag ini kan bukan cuma mereka. Gue juga ada, gue bahkan video YouTube. Lu juga ada, lu mungkin ada beberapa, dan bahkan mungkin lu banyak. Nah, orang-orang ini
dianggap melakukan penghasutan di muka umum dan sekarang sedang mengalami persidangan. Ini sesuatu yang menurut gua sangat mencurigakan. Karena kalau mereka dianggap melakukan penghasutan di muka umum, kenapa cuma mereka yang ditangkap? Apa bedanya mereka dengan orang lain? Apa bedanya mereka dengan elu? Dan yang terpenting lagi, kalau dianggap menghasut di muka umum, apakah kejaksaan bisa menghadirkan bukti bahwa memang ada di antara orang-orang yang berangkat itu terhasut sama orang-orang ini? Kebayang nggak maksud gue? Jadi kan dianggap menghasut nih. Nah yang mengaku terhasut sama 4 orang ini ada nggak orangnya? Bisa terbuktikan nggak bahwa mereka bikin posting kayak gitu, bahwa ada kejadian orang rusuh? Ini dua-duanya benar. Tapi dua benar ini tidak berhubungan. Ingat bahasa Indonesia nggak? Ada benar salah berhubungan, ada benar-benar tidak berhubungan. Ada kerusuhan, benar. Mereka posting itu benar. Postingannya menghasut sehingga menciptakan kerusuhan, tidak berhubungan. Gue mau nggak mau jadi ingat kasus ketersinggungan kucingnya gue. Memang kayak jauh banget. Tapi waktu itu mereka tuh mempermasalahkan pernyataan di beat gue di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special yang bisa lo tonton di Comedy.id. Di mana gue bilang gue benci kucing sampai ke hati. Kucing gembel yang suka minta-minta. Gue benci kucing sampai ke hati. Menurut mereka itu bahaya banget karena di luar sana ada banyak banget orang yang benci kucing dan menyiksa kucing. Terus gue tanya, hubungannya itu sama gue apa? Ya karena lu bikin pernyataan lu benci kucing. Dan pernyataan itu bahaya karena di luar sana ada orang yang menyiksa kucing. Nanti gara-gara ngeliat pernyataan lu, orang bisa menyiksa kucing. Kata gue nggak bisa dianggap bertanggung jawab terhadap dua kejadian yang terpisah ini. Bahwa gue benci kucing, emang gue nggak boleh punya opini gue benci kucing. Bahwa ada yang menyiksa kucing, emang mereka menyiksa kucing gara-gara gue. Nggak bisa jawab mereka. Kalau lu nggak percaya, pembicaraan ini pernah terjadi, ada di YouTube gue. Kucing, komedi, kucing dan ketersinggungan. Atau kucing dan komedi, atau komedi dan kucing, atau kayaknya komedi dan kucing deh. Silakan dicari di YouTube gue. Itu ada diskusi panjang antara gue dengan Garda Satwa Indonesia yang saat itu protes terhadap joke gue kurang lebihnya. Tapi kan kondisinya kan mirip ya, bahwa ada pernyataan di sebelah sini, bahwa ada kerusuhan sebelah sini, bukan berarti ini berkaitan. Bahwa gue nggak suka kucing, bahwa gue benci kucing, bahwa ada yang menyiksa kucing, ini bukan sesuatu yang berkaitan. Gue benci kucing itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa gue menciptakan ini. Mana buktinya? Mana? Orang itu bilang, ya tapi kan suatu hari kan bisa aja ada orang melakukan itu. Gue nggak bisa dinyatakan bersalah hari ini terhadap sesuatu yang belum terjadi loh. Nah ini sesuatu yang saat ini sedang dialami oleh Del Pedro, Syahdan, Muzafir, dan juga Horik. Mereka dituduh melakukan penghasutan di muka umum berdasarkan postingan di sosial media. Mereka sih sekarang udah nggak jadi tahanan, mereka jadi tahanan rumah, tapi sidangnya masih tetap berjalan. Mereka ini, seabsurd-absurdnya apa yang mereka alamin, masih lebih absurd yang dialamin oleh seorang pemuda, admin sebenarnya, admin Bekasi Bergerak atau Bekasi apa gitu, irrelevan lah akunnya apa. Tapi si Wawan Hermawan ini nge-repost meme satir. Nge-repost aja. Nge-repost, lu pernah nggak nge-repost sesuatu? Lu pernah nggak nge-repost tweet yang ada hashtag Indonesia Gelap? Pernah nggak lu? Nge-repost hashtag Indonesia Sold Out atau hashtag Reformasi Polusi? Pernah nggak? Nah orang ini ditangkap. Wawan Hermawan ini ditangkap karena dia nge-repost meme satir. Jaksa menganggap Wawan Hermawan mengubah isi informasi. Jadi ada informasi terkait seorang sosok bilang A, lalu ada satirnya. Satirnya adalah sosok itu bilang B. Lalu jaksa menganggap si Wawan ini mengubah isi. Pertama, Wawan nggak mengubah apa-apa. Wawan cuma repost aja. Kedua, bukan mengubah isi namanya satir. Namanya satir seperti itu. Di dunia ini ada majas. Majas itu berarti apa yang diucap tuh nggak serta-merta apa yang dimaksud karena berkias. Ada kiasannya. Kata-katanya bersayap. Itu namanya satir. Kalau misalkan satir kemudian membuat jaksa menangkap-nangkapi orang, tidak akan pernah ada lawak di Indonesia, jangankan stand up comedy.
Warkop, ya Bagito, ya Bajai, ya Cagur, ya Patrio, nggak akan pernah ada di Indonesia. Bahkan karikatur, itu Panji Koming yang ada di koran Kompas, ini semua nggak akan pernah ada kalau satir dipermasalahkan. Satir itu gaya bahasa. Kok dipermasalahkan, dianggap mengubah isi, bukan mengubah isi. Satir, itu namanya satir. Dan bukan dia mengubah, dia repost aja. Sedih nggak lo? Ini semua yang terjadi pada Del Pedro, Syahdan Muzafir Khorik, dan juga Wawan Hermawan mengingatkan kita akan apa yang terjadi pada Laras Faizati. Pernah dibahas juga oleh gua, Laras Faizati ini di sekitar tanggal 30-an, sekitar akhir Agustus tersebut, dia bikin postingan di X kalau gue nggak salah. Dia saat itu kerja di ASEAN, sampingnya kan Mabes Polri. Dia bikin tweet kurang lebih yang bilang, semangat ya yang di luar sana, kalau mau sekalian aja nih serang atau apa gitu, gue lupa ya. Pokoknya serang aja nih kantor polisi. Mungkin kata-katanya bukan persis seperti itu, tapi intinya nih kantor seberang gue bisa nggak lu serang sekalian gitu. Lalu Laras ditangkap dan disidang atas dugaan penghasutan. Sekarang pertanyaannya sama kan dengan yang terjadi pada Del Pedro, Syahdan, Muzafir, dan Khorik. Mana bukti bahwa orang-orang yang melakukan protes di jalan itu benar-benar ada yang terhasut sama Laras Faizati? Yang mana? Bahwa di luar sana ada anggapan, gila ya Laras kan cuma mengkritik, Laras kan cuma menyatakan pendapatnya. Kalau menurut keyakinan gua, Laras bukan lagi mengkritik, bukan lagi mengutarakan pendapat gitu. Tapi pada saat yang bersamaan, Laras Faizati ini postingnya juga tidak ada niat jahatnya. Nggak mungkin lah. Ada profilnya. Kan niat jahat tuh bisa dilihat dari, karena gue belajar dari Pak Ganjar ya, dosen UI, FAUI. Niat jahat itu kan bisa dilihat dari tindakan-tindakan dia sebelumnya. Apakah selama dia kerja di ASEAN ada bukti-bukti bahwa memang dia lagi ngebangun basis massa, lalu ada sebuah bukti historikal bahwa dia memang selalu melakukan penghasutan, penggerakan massa, emang ada itu semua. Niat jahatnya si Laras Faizati ini nggak ada, dia cuma posting aja, cuma bentuk, kalau bisa disebut ya, ini bukan kritik dan bukan masukan kepada institusi Polri. Ini cuma sebentuk keresahan aja, cuma ekspresi aja. Masa orang nggak boleh punya ekspresi? Masa Laras Faizati dianggap berbahaya sehingga dia dianggap cukup berpengaruh untuk menghasilkan penghasutan? Masa bisa sih? Pada akhirnya, Laras Faizati dengan segala macam dukungan publik dinyatakan bersalah. Laras ini dengan tweet kayak tadi dituduh melakukan penghasutan dan bersalah. Divonis 6 bulan penjara, tapi tidak harus menjalani hukuman. Jadi Laras Faizati ini bisa jadi presiden bagi Wawan Hermawan, Del Pedro, Syahdan, Muzafir, dan Khorik. Bahwa sebelumnya 5 orang ini, ada 1 orang yang juga kurang lebih mengalami kasus serupa, dinyatakan bersalah. Sehingga kita khawatir sama apa yang akan terjadi kepada Del Pedro, Syahdan, Muzafir, Khorik, dan Wawan Hermawan ini. Khawatir karena presidennya adalah Laras Faizati ini dianggap bersalah. Walaupun tidak menjalani hukuman. Tidak menjalani hukuman mengingatkan kita akan Tom Lembong. Juga dinyatakan bersalah. Tapi dapat abolisi. Bu Ira ASDP juga dinyatakan bersalah. Tapi direhabilitasi. Kejadian lagi Laras Faizati. Bersalah tapi tidak harus menjalani hukuman. Tapi poin yang paling penting untuk kita tangkap adalah bahwa semuanya bersalah. Ini bahaya sekali. Nadiem juga lagi menjalani, nggak punya niat jahat, tapi dianggap seperti penjahat. Niko Wijaya, CEO dari Berry Venture, teman gue, tidak punya niat jahat, tapi dianggap seperti penjahat. Presidennya sih bersalah semua tuh. Bu Ira bersalah, Tom Lembong bersalah. Walaupun tidak harus menjalani hukuman. Nah ini semua
adalah situasi yang mengkhawatirkan. Tapi kalau kita tarik mundur dan kita bahas nama Del Pedro Marhen, Saddam Hussein, Muzaffar Salim, Horik Anhar, dan juga Wawan Hermawan, tampaknya inilah cara rezim ini menghilangkan aktivisme. Gimana coba? Karena ini tuh random banget. Bahwa mereka-mereka ini, sampai Laras Faizat ini semua tuh random sekali. Siapapun termasuk lu dan gua, bisa kena ini. Bisa. Jangankan gue deh. Mensrea ini kan sekarang lagi melewati proses penyelidikan. Mensrea tuh. Sebuah pertunjukan komedi, jelas-jelas pertunjukan komedi. Orang bayar tiket untuk nonton pertunjukan komedi. Ditaruh di Netflix dengan title pertunjukan komedi. Yang isinya penuh dengan satir. Tapi tetap dikasusin. Pokoknya, kalau misalnya ada bentuk kekritisan, ada sebentuk aktivisme, kalau bisa ditemuin pasalnya, pasti akan diproses. Kalau nggak ditemuin pasalnya, akan diteror. Dikirim molotov, dikirim pala tikus, dikirim pala babi, dikirim bangke. Kekritisan yang ada pasalnya, yang bisa ditemuin pasalnya di kasus hukum, kekritisan yang nggak ditemukan pasalnya di teror. Harapannya apa yang terjadi? Apa harapan orang-orang ini? Hilangnya kekritisan, hilangnya aktivisme. Kenapa kekritisan dan aktivisme hilang? Karena dengan itu, maka menurut keyakinan saya, pemerintah jadi semakin tidak punya tentangan. Sementara tentangan itu penting. Penting untuk menjaga diskursusnya, biar ada check and balances. Kalau pemerintah melakukan sesuatu, baik buruknya, biasanya dihajar sama oposisi. Tapi oposisi nggak punya suara. Oke lah PDIP bersuara, tapi terlalu kecil untuk bersuara. Kalau bukan karena oposisi, karena media. Tapi media nggak ada lagi yang independen. Ada media yang besar nggak mau berurusan sama politik-politik kayak gitu, nggak mau nyerang-nyerang kayak gitu, nyerang lagi bahasanya, emang nggak mau kritis lah. Karena sudah terakuisisi. Jadi oposisi nggak punya suara, media nggak punya suara, ada masanya ulama punya suara yang kencang terhadap apapun yang dilakukan sama pemerintah. Suaranya juga sudah tidak ada. Ada masanya konten kreator. Tapi konten kreator banyak yang juga sudah diakuisisi sama pemerintah. Sisanya enggak. Kalau punya pasal yang bisa dikaitkan seperti kepada Panji, kena pasal. Yang enggak kena, dikirimin teror. Sisanya suara masyarakat, suara rakyat. Tapi rakyat punya opini, rakyat punya keresahan, dianggap penghasutan. Bersalah 6 bulan. Dianggap melakukan penghasutan di depan muka umum. 4 pemuda tadi. Gimana coba? Gimana nggak hilang aktivisme? Gimana nggak hilang kekritisan? Semoga sih nggak hilang. Semoga masih banyak yang pada berani. Semoga masih banyak pada berpendapat. Gua sih agak sulit untuk mengubah gaya berkomedi gua. Menurut gua ada yang lucu di pemerintahan, menurut gua ada kebijakan yang lucu, ketemu ironinya, pasti gua bahas. Bukan cuma karena itu lucu menurut gua, karena itu menurut gua penting juga untuk masyarakat ketahui. Dan moga-moga yang lain juga nggak berubah. Tetap kritis, tetap menjaga semangat aktivismenya. Karena sayang sekali kalau misalkan itu nggak ada. Siapa lagi yang mau bersuara? Siapa lagi? Dengan segala hormat ya, menurut keyakinan saya, normalnya pemerintah Pak Prabowo gabung ke BOP bersama dengan Amerika Serikat dan Israel aja. Udah mah gak ada Palestina, udah mah bersama Amerika, bersama Israel. Bersama Israel. Indonesia bersama Israel. Menurut gua mah, kalau ini masih Indonesia yang dulu, pasti rame. Pasti. Pasti bersuara. Pasti para ulama protes. Para ulama sempat protes. NU, Muhammadiyah, MUI sempat protes. Dipanggil ke istana, keluar-keluar, tidak ada protes. Hilang.
Nah sekarang kalau kekritisan dan aktivisme hilang, ya bahaya sekali negeri ini. Kita kan tentu bisa berprasangka baik bahwa pemerintah maunya tuh melakukan hal yang baik. Tapi kan kita kan nggak bisa sepolos itu dalam menilai pemerintah. Mengingat di pemerintahan terjadi berkali-kali praktek yang salah. Korupsi lah, kolusi lah, nepotisme lah. Ini kan mesti ada yang jaga. Tapi kalau misalkan media enggak, ulama enggak, oposisi enggak, konten kreator enggak, elemen masyarakat ditekan, pelawak kena, terus siapa? Kita bisa punya banyak pendapat tentang apa yang terjadi. Tapi yang pasti ada sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Faktanya adalah kejadian terhadap Del Pedro Marhen, Syahdan Hussein, Muzafir Salim, Kharik Anhar, Wawan Hermawan, Laras Faizati, Niko Wijaya, Nadiem Makarim, Ibu Ira dan Pak Tom. Semua ini terjadi di eranya Presiden Prabowo Subianto. Semua itu eranya Pak Prabowo Subianto. Fakta. Apa artinya? Simpulkan saja sendiri menurut keyakinan Anda. Itu aja dari gua. Kalau misalnya menurut lu ini adalah konten yang layak dirilis untuk umum, silakan vote rilis umum. Kalau menurut lu enggak, gua akan tahan hanya untuk member. Terima kasih banyak. Bye.